Kejadian ini terjadi pada tanggal 5 November 2009 di distrik Banan, Chongqing. Pasangan suami istri Ergo yang bekerja di kota pulang ke desa mengantar uang saku anak mereka. Anehnya, rumah mereka terkunci di siang bolong. Logikanya, jam segini, anak pasti di rumah. Kenapa pintunya terkunci? Ergo berkeliling ke belakang rumahnya dan menemukan pintu belakang tidak terkunci. Pasangan itu pun mendorong pintu dan masuk. Istri Ergo meletakkan makanan enak yang dibelikan untuk anaknya di meja makan ruang tengah. Dari sudut matanya, Ergo sepertinya melihat sesuatu bergerak di kamar dalam dan merasa ada yang tidak beres. Ergo pun membuka pintu kamar dalam, dan pemandangan di depannya membuat darah pasangan itu langsung membeku. Mereka melihat putra mereka, Xiaogo, sudah tergantung mati di balok kamar dalam. Tangan dan tubuh Xiaogo terikat tali, dan karena ikatannya terlalu kencang, tali itu sudah masuk ke dalam dagingnya. Xiaogo mengenakan mantel merah milik anak perempuan, yang tampaknya adalah milik sepupunya. Lalu, di kakinya tergantung sebuah bandul timbangan yang besar. Semua yang ada di depan matanya membuat otak Ergo seketika kosong, sementara istrinya langsung pingsan. Tangisan dan teriakan Ergo menggema di seluruh desa, dan para warga membantu melaporkan kejadian itu ke polisi. Kantor polisi setempat segera tiba di lokasi, dan petugas polisi menenangkan emosi pasangan Ergo, lalu membuatkan berita acara untuk mereka berdua. Tak disangka, kalimat pertama yang diucapkan ibu Ergo hampir saja membuat polisi ketakutan. Tadi malam aku bermimpi buruk, bermimpi ada sosok hitam legam yang mondar-mandir di depan rumah kami cukup lama. Lalu tiba-tiba sosok itu menoleh dan tersenyum padaku. Ibu Ergo langsung terbangun karena ketakutan, merasa ada yang tidak beres. Pagi ini, pasangan suami istri itu langsung pulang dari kota. Setelah mendengar cerita itu, polisi hampir kebingungan, tak tahu harus menulis apa di berita acara. Kasus aneh ini membuat Biro 749 turun tangan. Master Chin dikirim ke TKP. Ia memeriksa detail mayat dengan saksama, menemukan bekas tusukan jarum di dahi anak itu, mirip jarum pemisah jiwa dalam ilmu Maoshan. Namun, pemberat timbangan yang diikatkan di kaki itu jelas merupakan pemberat penahan jiwa. Mayat anak anjing itu diturunkan dan dilakukan pemeriksaan yang lebih menyeluruh. Ternyata, di balik gaun merah terang itu, ia juga mengenakan pakaian renang, dan cara mengikat tali di seluruh tubuh mayat juga bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Semua hal tentang gaun merah dan pakaian renang ini jelas bukan kasus pembunuhan biasa. Murid Master Chin melihat data di tangannya dan terus-menerus tercengang. Master Chin menjelaskan, anak itu meninggal pada usia 13 tahun 13 hari. Ini contoh klasik ritual memperpanjang umur. Muridnya berkata, untuk ritual memperpanjang umur dibutuhkan 8 jiwa, tapi ini baru 1. Master Chin menyerahkan dokumen di tangannya ke depan mata muridnya. Di dalamnya tercatat beberapa remaja 13 tahun yang meninggal misterius. Pelaku kejahatan ini telah beraksi di seluruh negeri, dan Master Chin bersama muridnya bersumpah akan membawa pelaku ke pengadilan.